Shalom, nama saya Solna Sandi Nugraini, nomor presensi 30 dari kelas 12 MIPA 6. Sebelum kita memulai persekutuan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu berkumpul dan memohon kasih karunia-Mu ya Bapa, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan melakukan ibadah persekutuan pada hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau senantiasa memberkati ibadah persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Bapak. Biarlah ibadah persekutuan pada hari ini kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Dan semoga kami bisa menjadi terang yang berguna bagi orang lain ya Bapak. Terima kasih Bapak, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sebelum melanjutkan ke firman, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom semua. Sebelumnya tema dari persekutuan kita pada hari ini adalah mari kita saling melayani. Sebenarnya kita baca dulu firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 20-28. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, Kami dapat. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakan." Mereka mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar
menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terus terang, kita sebagai manusia, jika kita disuruh memilih antara suka memberi atau suka diberi, pasti banyak sekali kebanyakan orang menjawab suka diberi. Jika disuruh menjawab pertanyaan lebih suka mengerti atau dimengerti, pasti banyak orang juga mengatakan mereka suka dimengerti. Jika ditanya suka mengasihi atau dikasih, lebih suka dikasih. Lebih suka melayani atau dilayani, pasti lebih banyak yang suka dilayani. Sebagai manusia yang cenderung cinta akan dirinya sendiri, kita lebih suka diperhatikan oleh orang lain. Ini adalah hal yang wajar dan manusiawi. Namun Tuhan Yesus ingin mencerahkan kita bahwa kita tidak boleh sekedar menuruti rasa manusiawi kita, seperti yang telah kita baca terutama pada Matius pasal 20 pada ayat yang 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus mengatakan hal ini untuk menanggapi permintaan ibu Yohanes dan Yakobus yang ingin agar kedua anaknya didudukkan di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus dalam pemerintahan Yesus kelak. Mungkin kita menganggap permintaan ini wajar sebagai manusia yang menginginkan kedudukan istimewa di dalam suatu masyarakat. Banyak orang pada waktu itu tahu bahwa Yesus telah datang ke dunia sebagai Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi dan menjadi kepala pemerintahan pada saat itu. Maka ke-10 murid Tuhan yang lain memarahi kedua murid bersaudara tadi. Namun murid-murid Tuhan Yesus tersebut belum mengerti bahwa Yesus adalah Raja, namun bukan Raja untuk dunia, melainkan adalah Raja hati setiap orang, semua umat manusia. Yesus kemudian berkata bahwa Anak Manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Katanya dalam Matius 20 terutama pasal yang ke-26 sampai 27, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari perikop di atas, kita ingin tahu apa yang sebenarnya dari arti kata melayani. Melayani itu adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Melayani tidak dibatasi hanya di gereja saja, di mana saja kita dapat melayani, sebab melayani itu bukan hanya sebagai leader di persekutuan, bukan sebagai kelompok bernyanyi, namun jika kita memberikan diri kita menjadi berkat untuk orang lain, itu sudah disebut melayani. Kita membantu orang lain, kita memperhatikan orang lain, kita memberikan perhatian penuh melayani, itulah arti melayani yang sesungguhnya. Yang kedua, melayani adalah anugerah Allah. Melayani adalah anugerah Allah sebab jika kita dipanggil untuk melayani, maka itu artinya kita dipercaya oleh Allah menjadi alatnya. Sebab seharusnya kita manusia berdosa ini tidak layak untuk melayani, namun anugerahnya melayakkan kita. Arti melayani yang ketiga adalah melayani sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan Yesus. Sesuai dengan Yohanes pasal yang 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Pernah suatu kali kita dihadapkan dengan pilihan yang berat, di mana ketika kita memilih di antara kedua pilihan tersebut, yang satu akan dikorbankan. Seperti contohnya ketika saya waktu itu sedang ada perlombaan Krenova, saya harus mengorbankan banyak waktu untuk fokus membuat produk yang nantinya akan saya ikutkan ke lomba Krenova ini bersama kedua teman saya. Banyak rintangan yang kami bertiga lewati untuk mencari sebuah ide untuk produk yang akan kami lombakan. Hingga akhirnya kita sudah berusaha mengorbankan banyak waktu, tenaga, biaya, hingga akhirnya kita ada satu ide yang disetujui dan lanjut ke tahap selanjutnya. Semakin mendekati hari presentasi produk kita, semakin pula padat pula yang harus kita lakukan. Setiap hari harus pulang pergi ke rumah teman yang kebetulan kita bertiga ini memiliki jarak rumah yang antara satu dan lainnya itu cukup jauh. Teman saya ada di Banjar dan juga Sumber Kota, sedangkan saya di Blora Kota. Seminggu sebelum presentasi karya itu, tiap hari setelah pulang sekolah, saya harus ke rumah teman saya untuk menyelesaikan keperluan yang dibutuhkan. Di situ kami saling melayani, kami saling membantu agar apa yang kami bertiga inginkan bisa tercapai. Karena saat itu kebetulan tugas-tugas sekolah juga menumpuk, saya akhirnya berani memutuskan untuk saya saja yang membuat bahan presentasi, atau saya yang melengkapi bahan presentasi, karena saya melihat teman-teman saya sudah cukup jenuh dengan hari-hari berat pada saat itu. Di situ sebenarnya saya cukup kesusahan membagi waktu agar semua terselesaikan secara maksimal. Saya di situ juga merasakan hal yang sama dengan teman-teman saya, seperti kejenuhan, capek, dan sudah bosan melakukan segalanya karena sudah merasa capek dan ingin cepat selesai. Namun di situ saya percaya bahwa lewat keputusan yang saya ambil tadi mungkin merupakan tanda Tuhan ingin bilang kepada saya bahwa saya diberikan Tuhan energi dan fisik yang lebih kuat daripada teman-teman saya. Beberapa hari saya harus tidur hingga larut malam, bahkan sudah sampai berganti hari agar semuanya bisa terselesaikan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Setelah hingga pada saat presentasi tiba, kami bertiga sudah siap mempresentasikan semua. Tapi ketika sampai di pertengahan presentasi, ternyata file yang kami bawa adalah bukan file yang sudah saya lengkapi ataupun sudah saya perbaiki. Di situ kami bertiga tidak langsung merasa pasrah, hilang harapan karena sudah tidak ada harapan lagi untuk memenangkan perlombaan tersebut. Karena menurut kami, karena kesalahan tersebut, kami tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri pada saat itu dengan maksimal. Tiap hari hanya ada rasa penyesalan dan berandai-andai seperti kalau kemarin saya tidak salah membawa file, pasti tidak akan jadi seperti ini. Pasti kalau kemarin berjalan lancar, kamu bisa ada harapan untuk menang. Di situ saya mulai meragukan pengorbanan yang sudah saya lakukan, seperti tenaga, pikiran, waktu, dan juga biaya, dan selalu beranggapan dipikirkan, Tuhan, kenapa kok kayak gini? Kenapa setelah usaha yang saya lakukan selama ini, kenapa hasilnya tidak sesuai yang saya harapkan? Namun hingga saat pengumuman pemenang perlombaan pun dimulai, saya di situ bersama teman-teman sudah merasa hilang harapan karena tidak akan menang pada perlombaan itu. Tetapi ternyata
Tuhan berkata lain. Tuhan membalas semua usaha yang saya lakukan, pengorbanan yang saya lakukan untuk teman-teman saya, dan akhirnya kami bertiga bisa meraih juara 3 di tingkat kabupaten. Rasa tidak percaya muncul karena apa yang telah saya korbankan. Tuhan memberikannya jauh lebih baik, jauh lebih indah. Ini menjadi pelajaran bagi saya bahwa jika ingin menjadi besar di dalam kerajaan surga, maka kita harus mau hidup mencintai sesama orang lain, melayani mereka dengan pengorbanan, bahkan bila perlu mungkin kita bisa menyerahkan nyawa kita bagi orang lain jika itu dalam konteks melayani. Kita lantas harus ingat pula perkataan lain Tuhan Yesus, yaitu tiada kasih yang lebih besar selain yang diberikan seseorang terhadap sahabat-sahabatnya. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah berhenti untuk melayani. Biarlah Allah Bapa sendiri yang nantinya akan memberikan tempat bagi kita dalam kerajaan di surga. Ya, kita akan memasuki doa syafaat. Untuk itu mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, dan saya yang akan memimpin doa syafaat pada persekutuan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur dan menaikkan doa syafaat kami kepadamu ya Bapa. Bapa, terima kasih atas kecukupan, atas semua kebutuhan yang Engkau berikan melalui orang tua kami. Berkati orang tua kami ya Bapa, berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang cukup. Berkati juga orang tua kami ya Bapa dalam membimbing kami untuk menjadi anak-anak yang sesuai dengan yang Engkau ingini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Bapa, SMA Negeri 1 Blora ya Bapa. Lindungilah semua warga SMA Negeri 1 Blora ya Bapa yang ada di dalamnya ya Bapa. Anak-anak-Mu, guru-guru, dan karyawan ya Bapa. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, serta rezeki yang cukup ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Bapa, agar sekolah kami menjadi sekolah yang berprestasi dan dapat menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain dalam hal yang baik-baik. Bapa, kami juga berdoa untuk masa depan kami, cita-cita kami yang akan kami jalani di suatu hari nanti ya Bapa. Kami berpasrah dan berserah kepadamu ya Bapa. Berkati setiap cita-cita, setiap apa yang anak-anak-Mu impikan ya Bapa, agar kami bisa meraihnya suatu saat nanti ya Bapa. Biarlah hidup kami, cita-cita kami, masa depan kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Bapa, karena kami percaya bahwa rencana-Mu lebih indah dari apa yang kami rencanakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang akan saya pimpin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Selanjutnya untuk penutup persekutuan pada hari ini, marilah kita mau berdoa doa Bapa kami yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian video ujian praktek agama saya. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.